26 tahun lebih Kabupaten Abad Pematang Hilir, dari kelas-kelas 6 SD sebagai observer, dan saya akan mensupervisi teman saya bernama saya Ibu Rizky Utami Putri dari SD 26 tahun lebih. Saya mengajar kelas ini. Terima kasih ya Bu. Di sini kami akan melakukan praobservasi sebelum melakukan supervisi di kelas, di mana praobservasi ini bertujuan agar persiapan awal kegiatan pembelajaran ini agar lebih siap lagi sehingga memberi pembelajaran yang lebih baik. Ini observasinya akan saya lakukan kepada ibu guru kita, Ibu Rizky Utami Putri, mengajar kelas 5 SD. Ya. Nah, sebelum melakukan pertanyaan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap ibu ya, sebelum melakukan kegiatan observasi. Pertanyaan pertama, dalam kegiatan pembelajaran kelas ini, Ibu Rizky sudah siapkah untuk melakukan observasi? Sudah siap. Kira-kira kapan Bu? Hari Rabu. Hari Rabu. Oke, siap Bu ya, hari Rabu. Nah, kalau boleh tahu Bu, dalam kegiatan hari Rabu nanti, ya, tujuan pembelajaran apa yang dicapai? Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang ingin dicapai adalah bahwa saya ingin peserta didik itu mengetahui bagaimana cara berwirausaha dengan baik, atau sebelum mereka berwirausaha itu mereka mengetahui kiat-kiat apa sih yang harus mereka ketahui untuk menunjang jika nantinya mereka akan menjadi seorang wirausaha. Dan mereka itu mengetahui kosakata baru dalam dunia wirausaha. Jadi begitu Bu ya. Kemudian tanya jawab. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai adalah bahwa peserta didik itu menjadi anak-anak yang nantinya anak-anak yang inovatif, ya, apalagi berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu tentang berwirausaha. Jadi anak-anak ini nantinya akan membuat produk inovatif lainnya, dan saya mengharapkan bahwa peserta didik ini apa yang akan kami pelajari itu akan menjadi bekal bagi mereka. Sekali ya Bu. Kemudian dari paparan yang dijelaskan tadi, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan? Strategi pembelajarannya itu saya berdiferensiasi dalam menyampaikan pembelajaran ke peserta didik. Jadi saya melihat bahwa kecenderungan peserta didik di kelas saya itu Bu, ada yang suka membaca teks atau membaca buku, dan ada yang kecenderungan lebih suka kalau dikasih video atau audio seperti itu. Jadi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah menekankan pembelajaran berdiferensiasi, ada yang dengan teks atau buku, dan ada yang dengan audio seperti itu. Bahwa ini akan melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dengan tidak belajar siswa. Memang sudah siap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Zaputra. Ada tidak ya cita-cita yang berubah hari ini? Ada? Masih konsisten dengan cita-citanya yang lama yang kemarin? Masih ya? Kita doakan semoga cita-cita yang kita ucapkan setiap harinya itu menjadi doa dan menjadi penyemangat bagi anak-anak ya, agar apa yang dicita-citakan nantinya akan terwujud. Amin. Allahumma amin. Hari ini coba buka buku bahasa Indonesianya. Bab 4 halaman 75. Sudah dibuka? Perhatikan dulu sebelum memperhatikan bukunya, perhatikan dulu apa yang ada di layar. Ini adalah peta belajar kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu menyebutkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti judul pada tempat belajar berwirausaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui kisah-kisah inspiratif, ya, kisah-kisah inspiratif yang akan menjadikan sebagai acuan untuk kita belajar berwirausaha. Tidak hanya cita-cita inspiratif saja, tetapi kita akan menemukan kosakata baru dalam cerita inspiratif itu. Ada yang berbentuk video dan ada yang berbentuk teks atau cerita. Yang kedua, kita akan membuat tim nanti atau membuat kelompok. Ketiga ada ice breaking. Keempat penyampaian materi video. Yang kelima adalah presentasi hasil timnya tadi. Terus yang keenam adalah kesimpulan. Oke. Kalau yang pertama tujuan pembelajaran sudah Ibu sebutkan, berarti yang kedua adalah membuat tim atau membuat kelompok. Tapi sebelum kita membuat kelompok, coba perhatikan apa yang di layar. Oke. Oke. Silakan diperhatikan apa yang ada di layar. Gambar apa yang ada di layar? Gambar buah-buahan, ya. Kita lihat ada buah apa saja yang ada di layar. 1 apel, 2 jeruk, ketiga mangga, keempat jambu, dan yang kelima terakhir alpukat. Nah, ternyata di samping-samping gambar ini atau gambar grafik ini ada bola-bola kecil, iya tidak? Ya, ada bola-bola kecilnya 3 buah, 5 buah, 8 buah, ada yang lebih atau kurang. Sekarang ada yang tahu tidak apa makna bola-bola kecil pada gambar grafik? Oke, Clara coba menunjukkan apa? Yang orang-orang sukai. Ada lagi yang berpendapat lain? Ada? Tidak. Ternyata benar. Jadi bola-bola kecil itu menunjukkan tingkat kesukaan seseorang atau tingkat mereka menyukai buah tersebut di dalam suatu lingkungan yang menjadikan dia gambar grafik tentang banyak atau tidaknya yang menyukai buah-buahan tertentu. Coba kita lihat yang pertama, buah apel. Berapa bolanya? Atau berapa orangnya yang menyukai? 3. Sekarang buah jeruk ada berapa? 5. Ada 5. Buah mangga ada berapa? 12. Berapa? 12. Nah, buah mangga. Buah jambu ada berapa? 6. Ada 6. Terakhir buah alpukat ada berapa, Nak?
sedikit diminati. Sekarang ibu bertanya, jika kalian ingin membuat atau menjual jus buah, kira-kira hal pertama atau buah pertama yang akan kalian stok paling banyak untuk membuat jus buah apa? Mangga. Buah? Mangga. Mangga? Kenapa harus buah mangga? Apa? Angkat tangan. Ayo. Oke, Adia. Oke, karena buah mangga paling banyak disukai oleh orang. Kalau ibu pun misalnya sudah membuat grafik, misalnya kan, kita sudah riset terlebih dahulu dengan orang di sekitar kita. Kita mau membuat usaha jus, ternyata paling banyak orang menyukai buah mangga. Kalau ibu tidak menjual jus mangga, melainkan ibu menjual jus apel, kira-kira itu merupakan suatu kerugian tidak bagi ibu? Kerugian, karena ibu sudah tahu yang paling banyak diminati jus mangga atau buah mangga, tetapi ibu malah menjual yang sedikit diminati, yaitu buah apel atau yang akan dijadikan jus apel. Jadi itulah pentingnya kalau kita mau berwirausaha, kita harus riset terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan membuat tim atau membuat kelompok. Kelompoknya ini ibu bagi menjadi 2 berdasarkan kesukaan kalian. Ada yang kesukaannya suka membaca teks, ada yang kesukaannya suka mendengar dan melihat video. Sekarang coba angkat tangan yang kesukaannya suka membaca teks. Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 orang ini nantinya adalah kelompok 1, ya, yang tugasnya adalah membaca suatu teks yang nanti akan dijelaskan lagi. Oke, sisanya coba angkat tangan. Oke, yang sisanya ini ya, atau ibu jadikan sebagai kelompok kedua. Kelompok kedua ini suka ya melihat dan mendengar video? Lebih suka ya daripada membaca buku ya, membaca teks ya? Iya. Oke, silakan duduk berdasarkan timnya, berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kanan ibu, kelompok 2 di sebelah kiri ibu. Ayo. Ini adalah tugas kalian yang kelompok membaca. Coba lihat dulu. Nah, sebenarnya tugas kalian itu sama-sama mencari kosakata baru. Tapi bedanya ada kosakata baru yang diperdengarkan melalui video untuk kelompok 2 dan ada kosakata baru yang akan dicari oleh kelompok 1 melalui teks bacaan, ya. Nah, oke. Tugasnya, carilah kosakata baru dalam video dan memaknai. Tim 2 ya seharusnya ya. Ya. Terus carilah kosakata baru dalam teks bacaan dan memaknai. Terus, nah, setelah kalian mendapatkan 5 saja ya. 5 saja kosakata baru. 5 saja kosakata baru dalam video ataupun dalam teks ya. Nanti kosakata baru tersebut harus kalian bikin kalimat. Jadi kalau ada 5 kosakata baru berarti ada 5 kali kalimat. Mengerti? Oke. Sekarang coba nih kelompok 2. Kelompok 2 ini coba diperhatikan dengan seksama, didengarkan dan dicari kosakata barunya apa. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat Kelompok 1 silakan dibaca tulisannya. Baca di santet. Diskusikan apa saja. Wajah tadi. Kelompok 1 membaca judulnya tentang apa, Nak? Kisah abang Sadi yang
coba disebutkan 5 kosakata baru yang kalian temukan. Tuh. Sektor pangan. Kedua. Penampilannya nyentrik. Ketiga. Tampil di publik. Keempat, alih profesi. Kelima, sekarang mana kata dari kosakata baru itu yang kelompok kalian jadikan kalimat apa? Alindi adalah seorang penjual telur dan sekarang ia beralih profesi menjadi penerjemah lele. Oke, ternyata kelompok 1 mengambil kata alih profesi ya dari 5 kosakata barunya. Coba dibacakan ulang. Kelompok 2 simak apa tadi? Andi adalah seorang penjual telur dan sekarang ia menjadi peternak dan lele. sekarang ia beralih. Profesi menjadi peternak lele. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zaskia. Sekarang waktunya kelompok 2 yang maju. Ayo mana perwakilannya? Sebelumnya lihat dulu kelompok 2. Silakan maju. Unik, 2 proyek, 3 modal, 4 inovasi produk, 5 potensi. Kiara adalah gadis remaja yang ingin memiliki perusahaan terus jual, tapi ia belum mempunyai modal. Oke, jadi ada 5 kosakata baru yang ditemukan oleh kelompok 2. Yang pertama, unik. Yang kedua, proyek. Ketiga, modal. Keempat, inovasi produk. Dan yang terakhir, potensi. Dan yang kalian buat kalimat kata modal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi setelah kita belajar hari ini, belajar bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara kita menemukan kosakata baru yang baru kita temukan, yaitu di tulisan maupun di video yang kita tonton. Nah, menurut kalian apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa? Ada yang bisa? Angkat tangan kalau ada yang bisa. Apa? Yang bisa kita pelajari hari ini apa? Awal untuk menjadi pengusaha. Bisa. Ternyata untuk menjadi pengusaha kita harus bisa membaca market, membaca pasar, membaca minat, seperti yang kita lakukan dalam membaca gambar grafik tadi ya. Terus apalagi yang bisa? Dengan pembelajaran hari ini kita menemukan kosakata baru tidak di dalam dunia usaha? Iya tidak? Ya. Seperti yang ibu lihat, ibu dengar yang di kelompok 1 tadi ada sektor pangan. Ya. Terus ada di kelompok 2 ya, ada yang inovasi produk. Ya. Nah, jadi kata-kata tersebut adalah kata-kata yang biasanya digunakan dalam suatu teks atau video yang ada unsur atau genrenya berwirausaha. Sekarang ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, nak? Atau sudah mengerti? Sudah mengerti dan sudah jelas ya pelajaran hari ini? Iya. Oke. Sekarang kita berdiri dulu. Oke, seperti biasa sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Silakan dipimpin ketua kelas. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada
sudah dewasa yang ingin mau membuka usaha atau berwirausaha, jadi sudah dapat tuh ilmunya hari ini. Oh ternyata kalau mau berwirausaha itu kita harus tahu terlebih dahulu, tentang market, tentang ketertarikan seseorang atau masyarakat pada wilayah tertentu yang akan kita jajakan usahanya. Kalau di daerah pegunungan, kalau ibu jualan es, ya, dan teman ibu jualan bakso yang hangat, kira-kira cocokkan yang mana? Bakso yang hangat ya? Iya, karena kalau di daerah pegunungan kan sudah dingin ya. Kalau ibu jualan es, berarti tidak laku. Yang teman ibu jualan bakso yang hangat tadi, malahan dia lebih laku dijual karena orang sekalian makan, sekalian mereka menghangatkan badan. Nah, misalnya di daerah pantai, ya, di daerah pantai itu kan panas ya. Ada penjual A menjual es dogan, ada penjual B menjual apa yang panas-panas? Kan bisa tuh dijual di pantai juga. Apa kira-kira makanan yang tidak sesuai dengan keadaan yang di pantai? Apa? Somai masih bisa dijual di pantai. Apa? Soto masih bisa. Apa kira-kira makanan ini tidak sesuai kalau dijual di pinggiran pantai? Bakso masih sesuai. Apa nih? Ayo, jualan apa kira-kira? Sebelah. Mungkin lah ya. Nah, jadi misalnya kalau kita haus, kita mencari sebelah atau mencari es dogan? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengajarkan kalian untuk nantinya jika kalian sudah besar atau mulai dari sekarang pun juga tidak apa-apa, belajar untuk menjadi seorang wirausaha. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembuatan pasca observasi. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 Windarti dari SD Negeri 26 Talangubi, Kabupaten Penuh Kalabak, Lemata Gilir. Di sini bersama saya guru yang observasi bernama Nama saya Rizky Utame Putri SPD. Saya mengajar di kelas 5 di SD Negeri 26 Talangubi. Dan kami di sini juga bersama pengajar praktik bersama Ibu Indah Purnamasari, SPD MPD. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Penukal. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizky? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana keluarganya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Bu Rizky tadi kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, bagaimana perasaan Ibu Rizky pada saat observasi di kelas tadi, Bu? Sangat antusias ya, Bu, karena ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas sangat berbeda ketika ada yang mengobservasi diri kita pada saat melakukan pembelajaran. Jadi saya sangat antusias sekali begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Dari kegiatan pembelajaran di kelas yang Ibu Rizky katakan tadi, coba Ibu Rizky ceritakan ya, area pengembangan apa yang Ibu Rizky lakukan di kelas dan bagaimana sih langkah-langkah pengembangan tersebut? Oke, jadi area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu adalah saya melakukan pembelajaran dengan diferensiasi, Bu. Adapun langkah-langkahnya, jadi saya mengkategorikan pembelajaran itu berdasarkan minat anak. Jadi di kelas saya itu tuh ada 2 tipe, Bu. Jadi ada anak yang selalu excited dengan pembelajaran menggunakan video dan audio, ada anak yang
memang suka membaca itu Bu. Jadi yang satunya menggunakan video, yang satunya menggunakan teks bacaan seperti itu. Oke, jadi area pengembangan Ibu Rizky lakukan itu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, Iya. dengan melakukan langkah-langkah sesuai minat belajar siswa. Iya. Ada yang suka menonton video, Iya. ada yang suka membaca teks. Oke Bu ya. Nah, jadi dari sejauh mana area pengembangan Ibu Rizky lakukan tadi ya? Apakah sudah berhasil belum Bu di kelas? Sejauh ini sudah cukup berhasil ya Bu, karena sebelum saya melakukan diferensiasi itu kan saya pukul rata semua. Jadi kalau hari ini materi yang saya sampaikan menggunakan video audio ya saya pukul rata. Jadi ketika saya melihat evaluasi belajar siswa, kenapa setiap pembelajaran yang menggunakan video siswa yang A ini selalu pembelajarannya itu kurang, atau ketika saya hanya menggunakan teks bacaan saja, oh siswa yang B ini nih selalu kurang seperti itu. Ternyata ada permasalahannya di sana, makanya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke Bu, jadi dari cerita Ibu tadi Ibu sudah berhasil ya Iya. melakukan pembelajaran sesuai dengan area pengembangannya. Iya. Terus Bu, dari kegiatan pembelajaran Ibu lakukan tadi, adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat kegiatan belajar berlangsung? Sebenarnya kendalanya itu tuh Bu, bisa dikatakan hampir tidak ada, tapi ada ya, seperti siswa yang terkadang itu Bu kurang excited ya terhadap pembelajaran karena nanti bosan, nanti ini, nanti itu, seperti itu. Tapi kita selalu memberikan inovasi-inovasi pembelajaran agar minat siswa dalam belajar itu tuh selalu baik seperti itu. Oke, dari ceritakan Ibu Rizky tadi sebenarnya ada sedikit ya kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran karena Ibu Rizky melakukan pembelajaran secara excited ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Rizky dari kendala kecil yang tersebut tadi, bagaimana sih cara Ibu Rizky menyikapinya supaya kendala tersebut hilang dalam pembelajaran di kelas? Jadi setelah saya pahami ya, sebagai seorang guru saya harus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman Bu. Jadi saya harus lebih sering melihat di sosial media bagaimana teknik-teknik pembelajaran, bagaimana cara menerapkannya sesuai kebutuhan siswa saya di kelas. Jadi apa yang saya dapatkan dari sosial media tentang pembelajaran itu tidak saya telan seutuhnya, tapi saya harus berpikir ini bisa tidak saya terapkan di kelas saya. Seandainya kalaupun mau diterapkan di kelas saya harus mengotak-atik sendiri seperti itu Bu, agar bisa agar hal yang saya dapatkan ini nih bisa terrealisasikan di kelas saya seperti itu. Oke, betul sekali Bu ya, sangat bagus sekali dalam pembelajaran di kelas Ibu itu. Nah Bu, dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tadi, kira-kira rencana kedepannya nih ya, rencana kedepannya pembelajaran bagaimana sih supaya di kelas itu berlangsung secara baik menurut Bu Rizky? Jadi pembelajaran secara baik itu menurut saya itu semuanya itu berpusat kepada anak Bu. Jadi tidak berpusat kepada kita tapi berpusat kepada anak. Jadi kita harus mencari tahu jadi apa kebutuhan anak-anak ini nih, maunya seperti apa, teknik pembelajaran seperti apa yang anak-anak ini butuhkan, bukan berpusat kepada kita ya Bu. Jadi kalau berpusat kepada kita apa yang kita sukai kita terapkan sama anak, padahal anak-anak itu tidak butuh itu. Jadi sebagai seorang guru kita harus paham bahwa pembelajaran itu tuh harus mementingkan terlebih dahulu kebutuhan anak daripada kita. Oke, betul sekali Bu ya, pembelajaran sangat bagus. Jadi rencana kedepannya Bu Rizky ini akan melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minat belajar siswa Bu ya, sangat antusias, bagus sekali Bu rencana yang Ibu laksanakan. Nah Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut, penerapannya? Kalau penerapannya sekarang kan ini ya Bu ya, sudah di akhir semester ya. Jadi saat awal semester baru nanti sudah mulai saya terapkan. Jadi
pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang saya sebutkan tadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi dari kegiatan kita hari ini, Bu sudah meluangkan waktunya, sudah bercerita pada saat observasi di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi umpan balik dari pengajar praktik. Baik, terima kasih Ibu Windar dan Ibu Kiki ya. Beberapa hari yang lalu ya Bu ya? Iya Bu. Bu Windar sudah melakukan supervisi akademik ya. Sekarang Bu Windar melakukan coaching sama guru yang telah disupervisi ya. Jadi Bu Windar sebagai coach dan Ibu Kiki sebagai coachnya gitu ya. Nah, dari sini, dari yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu berdua, saya sudah melihat proses coachingnya sudah mulai terlihat, Ibu Windar ya, sudah bagus, sudah ada alur ceritanya berupa tujuannya sudah terlihat ya, dari tujuan apa yang ingin disupervisi kan sudah terlihat tadi, kemudian juga ada masalah sudah ada tadi ya. Bu Kiki sudah menyatakan bahwa masalahnya ada siswa yang kurang excited dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga sudah ada rencana aksinya Bu Kiki tadi atas merupakan jawaban dari pertanyaan berbobot yang Bu Windar lontarkan kepada Bu Kiki ya. Sudah ada juga tanggung jawabnya ya, seperti yang kita tahu bahwa 3 kompetensi coaching itu Bu Windar harus hadir sepenuhnya. Udah kelihatan tadi ya. Kemudian Bu Windar jadi pendengar yang baik, pendengar apa yang menjadi keluhan oleh Ibu Kiki. Kemudian yang terakhir, Bu Windar harus mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memicu kompetensinya Ibu Kiki untuk melakukan atau menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat kegiatan pembelajarannya. Sudah lumayan bagus, saya lihat, hanya saja mungkin kita masih tetap perlu belajar ya. Kalau kita sering melakukan ini, apalagi ini kan merupakan supervisi akademik, ini kan berulang ya Ibu Windar ya, jadi Ibu Kiki ya, jadi bisa nanti dilakukan lagi. Saja saya sampaikan. Terima kasih.